Di tengah riuhnya kota Surabaya, ada satu kampung di salah satu sudut kota yang terasa sedikit berbeda. Di sini, waktu seolah-olah melambat. Selamat datang di Kampung Lawas, Mas Pati. Kampung ini bukan hanya sebagai rumah, tetapi menjadi saksi sejarah bagi hati bangsa. Diresmikan sebagai kampung wisata sejarah dan juga budaya pada tahun 2016 oleh Pemkot Surabaya. Selain bangunan bersejarah seperti Sekolah Ongkoloro dan juga Omah Tua, kampung ini kaya akan produk lokal. Mulai dari olahan cincau, lidah buaya, hingga teh tradisional. Ini souvenir yang ada di kampung kami, dan ini salah satunya adalah gantungan kunci yang terbuat dari botol mineral. Botol mineral kita potong lewat mesin 3D printing. Jadinya seperti ini, terus kita kecilkan lagi jadi seperti ini, terus kita masukkan mesin 3D printing, jadinya bermacam-macam seperti ini. Lebih dari sekedar warisan, di sini budaya itu masih dipertahankan dengan hidup. Dan perjalanan ini akan mengenalkan kita pada satu hal yang tak kalah berharga, yaitu permainan tradisional yang masih bisa kita mainkan bersama. Permainan seperti catur dimainkan secara langsung di atas papan yang tergambar di aspal. Sebuah improvisasi sederhana tapi syarat akan makna. Bakia, alat tradisional yang menguji kerjasama karena harus berjalan bersama dalam satu irama. Dan ular tangga, permainan klasik yang selalu membawa tawa dan interaksi bersama. Bukan hanya anak-anak ataupun warga sekitar, bahkan pengunjung bisa merasakan keseruannya. Di permainan ini, kita tidak hanya sekedar melemparkan dadu, menggerakkan pion, atau berjalan di atas papan secara bersamaan. Tetapi, kita bergerak bersama sebagai komunitas dan juga manusia yang saling terhubung. Catur, bakia, dan ular tangga. Di sini bukan hanya sekedar permainan, tetapi mereka adalah ritual kecil yang menghadirkan kembali nilai kebersamaan dan juga budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi aku Trinur Eni Tirta Kisma. Sekarang sedang bersama Ibu Sari ya, selaku guide di Kampung Lawas, Mas Pati. Pertanyaan pertama nggak jauh-jauh dari kampung ini, Bu. Jadi bagaimana sih Kampung Lawas Mas Pati dapat meningkatkan minat anak terhadap permainan tradisional? Ya, jadi memang Kampung Lawas ini adalah kampung yang sudah lama, sama dengan namanya Kampung Lawas. Jadi bagaimanapun kita harus selalu mempertahankan kearifan lokal. Jadi seperti ini kendaraan tidak boleh dinaikin dalam kampung untuk menjaga sirkulasi udara, terus permainan. Nah, permainan ini sangat berarti bagi kami sebagai orang tua karena takutnya anak-anak kami ini nanti sudah terasuki oleh gadget gitu. Karena kalau mereka pakai gadget terus, kita juga tidak bisa memantau secara langsung ya. Jadi di kampung kami ini kita adakan permainan tradisional yang kita letakkan di sepanjang jalan gitu. Jadi untuk mempertahankan kearifan lokal juga dan filosofi dari permainan itu sendiri gitu. Selanjutnya, strategi apa sih Bu yang bisa membuat permainan tradisional ini kembali dinikmati? Jadi anak-anak kan biasanya bosen tuh Bu. Gimana sih cara biar mereka tuh berminat lagi gitu untuk bermain? Gitu ya. Perasaan anak-anak malah seneng sih karena mereka awalnya tidak tahu kalau ada permainan tradisional. Oh, iya. Ya, mereka taunya sudah ada gadget. Ya, dari laptop, dari HP ya. Tapi setelah mereka tahu bahwa ini ada permainan tradisional dan mereka bisa berinteraksi dengan teman, dengan warga sekitar. Mereka antusias sekali. Terus memang harus dikenalkan ya Bu permainan tradisional ini? Iya, awalnya mereka memang kalau yang engkle itu kan kebiasaan yang engkle yang
seperti kapal terbang itu. Iya. Kalau di sini ada engkle payung itu mereka dikenalkan dulu. Jadi malah mereka seneng main itu. Iya. Goyangnya lebih ini, jadi Iya, iya. mereka memperhatikan, seneng. Apalagi kalau ada egrang kami keluarkan, itu seneng dia. Seneng Karena kalau lingkungannya mendukung ya. iya, karena lingkungannya mendukung, tidak ada kendaraan yang dinaiki, jadi mereka lebih bebas. Iya, betul. Terus kalau mau main bola sih kami persilahkan, tapi sebentar. Permainan sepak bola kan kita tidak punya lapangan juga, jadi kalau di sini kan tidak ada kaca atau apa, kami persilahkan tapi sebentar. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus melestarikan permainan tradisional, karena dengan permainan tradisional itu anak-anak bisa berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Contohnya main layangan, main engkle atau main apa. Kan oh ini tetanggaku, ternyata ini temanku gitu. Jadi saling mengenal satu sama iya, lain. bisa bersosialisasi gitu. Terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya dan ketersediaannya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kemarin kami udah wawancara sama Ibu Sari. Nah sekarang sedang bersama Bapak RW ya. Iya. Dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalkan? Jadi, nama saya Suyatno selaku Ketua RW 6 dan selaku Ketua Pokdaris Kampung Lawas Baspati. Biasa di nama panggilan trennya Cak Oon. Cak Oon. Keren kan? Keren banget Pak. Kalau untuk permainan tradisionalnya sendiri nih ada berkaitan dengan anak-anak di sini ya Pak, untuk dalam upaya penjauhan anak-anak dari gadget Iya. atau Jadi, bagaimana Pak? Kita ini kan masih melestarikan dan menciptakan terus permainan-permainan tradisional sih. Karena kita ini brandnya, tagline-nya sudah Kampung Lawas. Setiap UKM-nya ada termasuk lawas juga, seperti saya ini ownernya Rundi Angsli Cak Oon. Jadi jajanan-jajanan jadul atau lawas ini tetap ada di sini. Selain dolanan lawas ini yang kita tetap lestarikan atau peragakan atau kita ciptakan tiap hari. Jadi anak-anak itu biar tidak pengaruh dengan gadget. Sekarang ini kan sudah hampir punah sih. Namanya ini kan juga termasuk kearifan lokal juga. Jadi tegur sapa, Mbak mau kemana, Mbak cari siapa, itu sebenarnya kearifan lokal. Pada motor dituntun itu kearifan lokal. Tapi bagaimana kita ini bisa menjaga kearifan lokal itu kita pertahankan gitu. Jadi jangan sampai nanti jadi kamu Jakarta, lulu gue seperti itu. Dampaknya sangat besar sekali terkait orang yang masuk di sini orang jahat, misalnya daftar pencarian orang kos di sini kan juga nggak tahu juga kalau ada kearifan lokal. Jadi semua itu bisa disinergikan kepada warga kita dan anak-anak generasi penerus agar memahami budaya itu tadi sih. Betul. Tapi menurut Bapak berarti seberapa penting sih bagi kita untuk menjaga dan melestarikan budaya permainan tradisional ini? Ya penting sekali. Kalau kita hanya tahu aja tanpa ada yang memberi sebagai tour guide untuk menjelaskan silanya, filosofinya, gimana terkait itu tadi kan ya sama aja dengan orang kan akan mengabaikan. Sebenarnya itu segala sesuatunya ada maksud ceritanya atau sesuatu yang dibikin kenangan satu, misal kayak rompen berantai itu kan kalau ada sifatnya apa harus bersatu kan seperti itu. Jadi ada filosofi yang harus kita ceritakan seperti itu. Jadi dolanan lawas itu sebenarnya mempengaruhi kepada pemikiran, mungkin tidak tahu otak motor dari mana aja, dalam arti untuk memahami filosofinya gitu. Arti dan makna sebenarnya seperti ular tangga ini kalau dijabarkan mungkin ada maksud dan tujuannya sih, ini apa seperti itu. Jadi mungkin lebih di anak kecil itu kan sekarang kalau 10 tahun ke depan nanti kalau kita sudah maniak gadget, jadi apa nanti Indonesia ini seperti itu sih ya. Jadi dengan sebagai radiatornya itu ya kita arahkan ke sini seperti dolan agar mengenal juga dan akhirnya dia mengerti. Akhirnya kalau sudah mengenal dan mengerti, akhirnya dia melestarikan seperti itu. Oke. Yang terakhir, apa sih pesan Bapak untuk generasi-generasi muda seperti kami, Gen Z, tentang pelestarian budaya seperti permainan tradisional ini, Pak? Ya, Gen Z itu kan sebenarnya orang intelektual tapi mager ya, malas gerak. Tapi intelektualnya luar biasa di mana-mana karena dengan adanya gadget ini ya harus kita manfaatin. Kalau di saya itu seperti anak saya semester 6. Dia memang mager, tapi ininya luar biasa. Saya manfaatin dia jadi adminnya seperti itu. Jadi tim kreatifnya anak muda yang megang sekarang mungkin nanti bisa di-follow, dibedakan antara yang IG lama sama IG yang baru, lebih teredit lah seperti itu. Tapi pesan saya, ayo raih mimpimu setinggi-tingginya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita berusaha pasti akan menanam hasilnya. Jadi potensi apapun yang sampai miliki atau kampung Anda yang miliki,
ayo tingkatkan potensi-potensi dan kuak semuanya itu jadikan inovasi yang luar biasa agar Surabaya lebih keren gitu. Betul, tepuk tangan dulu guys. Nah, jadi itu dia ya wawancara kami dengan sosok di balik besarnya Kampung Lawas Mas Pati, yaitu Bapak RW. Terima kasih ya Bapak atas sama-sama. waktunya, ini sangat berharga sekali. Thank you guys. Zero waste, bebas sampah. Di antara gang-gang kecil dan suara tawa pada sore hari, Kampung Lawas Mas Pati mengajarkan kita sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Bahwa kebersamaan gak butuh teknologi canggih. Cukup sebuah dadu, sepasang bakia, dan niat untuk saling tetap terhubung. Budaya itu hidup kalau kita mau merawatnya. Main bareng, tertawa bareng, itu bukan hal yang sepele. Itu warisan, itu identitas. Jadi, main lagi yuk.